Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua kalian dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Mimin mendapatkan cerita ini tak lain dari kumpulan kisah-kisah horor yang berjudul Misteri Lemari Tua. Mari kita mulai ceritanya. Misteri ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh seorang mahasiswa salah satu universitas terkemuka di Yogyakarta. Sebut saja namanya Endra, hantu penunggu lemari tua yang kerap mengganggu di kamarnya, menjadi bukti bahwa manusia senantiasa berada di antara makhluk lain ciptaan Allah. Seperti apa kisah Endra menggambarkan kejadian-kejadian mistis di dalam kamarnya. Sebelum mengalami kejadian ini, aku sedikit sangsi terhadap makhluk halus yang sering mengganggu manusia. Lebih-lebih semenjak aku memiliki pacar seorang cewek yang mengaku memiliki indera keenam dan bisa melihat hal-hal gaib, termasuk jin dan setan. Menurutnya, di setiap rumah pasti terdapat penghuni gaib di dalamnya. Ia juga menuturkan jika makhluk gaib itu memiliki sifat bermacam-macam layaknya manusia. Ada yang jahat dan ada yang baik pula. Singkat cerita, di sekitar semester 3, aku pindah dari kosan dekat kampus ke rumah Bude yang berada di daerah Bantul Selatan bersama kakak yang kini sudah bekerja. Sebut saja namanya Andri. Awalnya kami sangat menikmati tempat tinggal baru itu, meskipun sekedar numpang di rumah saudara. Namun, setidaknya kami tidak terganggu dengan kebisingan kota. Maklum saja, rumah Bude tergolong berada di daerah desa yang tidak seramai di kota. Sekitar sebulan sudah kami menempati sebuah kamar berdua. Pada awalnya kami sama sekali tidak mengira jika di dalam kamar kami, tepatnya dalam lemari terdapat sosok gaib yang sudah lama menghuni. Lemari tersebut sebelum aku dan Kak Andri menempati kamar itu. Kejadian mistis pertama justru dialami Kak Andri sewaktu aku belum pulang kuliah. Dia sempat bercerita bahwa di dalam lemari sepertinya ada tikus yang kerap berisik mengganggu. Padahal selama ini aku sama sekali tidak mendengar suara apa-apa dari dalam lemari itu. Hingga suatu malam, suara seperti seseorang mengetuk pintu terdengar dari dalam lemari. Kak Andri lantas membangunkanku dan mengajak untuk membongkar barang-barang dalam lemari untuk mencari kemungkinan adanya tikus di dalamnya. Namun, setelah seluruh barang dalam lemari kami keluarkan, sama sekali tak terlihat suatu hal yang mencurigakan. Apalagi tikus yang awal kami curigai karena jengkel dengan suara ketukan dari dalam lemari. Akhirnya Kak Andri meminta untuk tidak memasukkan barang apapun dulu ke dalam lemari itu, kemudian kembali menutupnya. Sekitar pukul 11 malam, kami berusaha untuk tidur kembali. Namun, belum juga terlelap, tiba-tiba terdengar suara ketukan lagi dari dalam lemari. Dengan logat Jawanya, Kak Andri berkata, "Saiki kapokmu, kapan raiso delik?" Sambil berdiri dan membuka lemari. Namun, saat lemari kosong tersebut dibuka, sama sekali tidak ada hewan apapun di dalamnya. Peristiwa ini terjadi beberapa kali hingga akhirnya kami tertidur karena capek mondar-mandir buka tutup lemari. Rahasia yang selama ini aku dan Kak Andri rasakan akhirnya terbongkar setelah pacarku berkunjung ke rumah Bude. Singkatnya, sehabis sholat maghrib, dia minta untuk numpang ngaca dan membenahi jilbabnya karena mau pulang. Satu-satunya cermin yang aku punya ya hanya di dalam kamar, yaitu cermin di dalam lemari tua itu. Bergegas dia masuk ke kamar dan membenahi jilbabnya. Namun mendadak ia terjatuh ke belakang sewaktu berkaca. Aku dan Kak Andri yang berada di ruang tamu lantas lari menuju kamar dan ingin mengetahui apa yang terjadi dengan pacarku. Dengan sempoyongan ia berusaha berdiri, lantas kembali duduk di ruang tamu. Setelah aku tanya, dia mengaku bahwa ada sosok hantu penunggu di dalam lemari yang mendorongnya hingga terjatuh. Sontak aku dan Kak Andri kaget dengan kesaksian pacarku tersebut. Menurut penuturnya, makhluk itu terlihat sangat jahil
dan sering mengganggu dengan mengetuk-ketuk lemari dari dalam. Wah, ini rupanya kemampuan pacarku benar-benar nyata. Padahal selama ini aku tidak pernah mengatakan perihal suara dari dalam lemari tua itu. Perasaan was-was dan sedikit takut senantiasa datang di dalam benak jika harus berada di dalam kamar sendirian. Tak heran jika aku banyak memilih berada di luar kamar saat Kak Andri tak ada di rumah. Peristiwa mistis kedua aku alami sendiri sewaktu menonton pertandingan sepak bola di layar kaca. Waktu itu sekitar jam 1 malam, sementara Kak Andri sudah tertidur dengan lelapnya. Di samping tempatku duduk melihat pertandingan bola, tiba-tiba bungkusan makanan kecil yang tadi dibeli Kak Andri bergerak sendiri seperti ada yang menarik. Tanpa rencana, suara teriakan keluar juga dari mulutku yang kemudian membangunkan Kak Andri dan Bude dari tidur mereka. Hingga tulisan ini aku ceritakan, aku dan Kak Andri masih tinggal di rumah Bude. Kami juga masih menggunakan lemari tua tersebut yang konon katanya ada penunggunya. Itulah cerita hantu penunggu lemari tua yang dialami oleh Endra dan Andri. Hal tersebut seolah mengingatkan kita bahwa di dunia ini kita diciptakan berdampingan dengan makhluk lain, baik yang kasat mata maupun tak kasat mata. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan jangan lupa yang baru bergabung untuk like, subscribe, dan share agar tidak tertinggal video terbarunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.